Masya Allah, singkat tapi amat sangat bermakna. Kita sudah jalan-jalan dari Sungai Siak ke Sungai Nil, melanjutkan ke Paris, Prancis, dan terus ke Inggris. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Saya hari ini, kalau kata orang Melayu, dapat durian runtuh. Durian runtuh itu jatuh sama dahan-dahannya, sama rantingnya, nikmat luar biasa. Kedatangan secara umur adik kelas jauh di Al-Azhar Mesir, secara keilmuan guru kita semua. Ilmu tentang retorika, ilmu tentang bagaimana menggarap anak muda. Beliau adalah Al-Mukarram Ustadz Elfandi, alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Cuman ada yang unik. Sebelum kita masuk, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Ustadz Elfandi, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Barakallah. Apa kabar Ustadz? Sehat? Bikhair, alhamdulillah. Masya Allah. Bagaimana ceritanya dari Mesir? Biasanya anak Mesir nih sekarang S2 di mana? Di Sudan. S2 di mana? Di Tunisia. S2 di mana? Di Aljazair. Ini bisa melompat ke Perancis itu gimana ceritanya? Bismillahirrahmanirrahim. Syukron sebelumnya Ustaz atas kesempatannya, atas undangannya ke rumah Ustaz ini juga. Saya waktu itu kuliah di Al-Azhar juga sebetulnya nggak sesuai dengan tujuan awal Ustaz. Dari SMA saya ingin masuk tentara dulu. Oh, mau masuk tentara? Nah, apa nasib nih? Nggak masuk tentara. Masya Allah. Akhirnya saya dapat kesempatan oleh salah satu guru ngaji saya suruh kursus bahasa Arab. Karena saya dari SMA umum, bukan dari pesantren. Bukan dari pesantren? Bukan. Masya Allah. Dari SMA umum. Terus saya belajar bahasa Arab 4 semester, 2 tahun di Bandung. Setelah itu saya ikut ujian tasjil ke Al-Azhar. Alhamdulillah dapat beasiswa. Ini dapat satu ilmu. Banyak orang ngeluh, saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Ternyata Ustadz Elfandi dari SMA belajar bahasa Arab Dari bisa nol. dari nol. Berapa lama Ustadz belajar bahasa Arab? 4 semester. 2 tahun. 2 tahun dan juga beberapa Al-Quran juga lah untuk tahfiznya. Baru ikut ujian ke Al-Azhar. Jadi intinya motivasi ya? Karena semangat ke situ dan juga ada kebutuhan saya ingin tahu ilmu agama ya. Banyak guru-guru, saya bilang guru tahsin saya dulu yang ngajarin. Kalau ingin belajar agama bener ke Al-Azhar, ke Kairo. Ya udah saya akhirnya belajar bahasa Arab dulu Ustaz. Masya Allah. Dengan begitu ketatnya Al-Azhar, berapa banyak anak pesantren mafsul, mohon maaf, DO Ustadz Elfandi dengan semangatnya. Oke, dari SMA ingin masuk tentara ke Mesir, terus Dari Mesir, nah alhamdulillah saya beres 4 tahun ya, sesuai dengan 4 tahun target, selesai? 4 tahun, 8 semester. Tapi saat itu karena pergaulan saya agak luas di sana, ketemu dengan mahasiswa asing berbagai negara. Akhirnya ada pikiran gini bahwa ternyata memahami ulum al-islamiyah atau ilmu-ilmu keislaman itu sudah bagus, tapi butuh disempurnakan dengan perspektif orang lain. bagaimana kita melihat Islam dari pandangan kacamata orang lain. Karena pada akhirnya juga kita harus belajar dari manapun. Kata Rasulullah, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah adalah kebijaksanaan milik umat Islam dimanapun dapat kita ambil. Saya berpikir saya harus kuliah di negara yang sekuler sekalian. Bukan untuk jadi sekuler, justru untuk memahami apa sih pandangan mereka tentang kita, sehingga kita bisa mengcounter. Pilihan saya ke Prancis. Carilah beberapa kesempatan link ke sana. Alhamdulillah ada linknya, ada kesempatannya, dan akhirnya bisa kuliah ke Prancis. Masya Allah. Dengan beasiswa ke sana 3 tahunan di Prancis. 3 tahun di 3 tahun Paris. Di Paris. Di nama kampusnya Institut Européen de Sciences Humaines de Paris. Masya Allah. Mahad mahad untuk ilmu-ilmu humaniora di Paris itu. Apa yang Ustaz dapatkan selama di kajian keislaman? Bedanya dengan belajar di Al-Azhar? Manhajiyah Ustaz. Metodologi. Metodologinya lebih ketat, tadqiq, lalu juga referensi kita lebih dibuka. Nggak hanya referensi yang Islam, nggak hanya dari ulama-ulama muslim, tapi juga belajar dari juga orientalis. dari orientalis. Tapi yang lebih menarik bagi saya, pengalaman yang makin mematangkan ketika belajar ilmu di luar ilmu keislaman. Karena setelah dari Paris, kalau di Paris sebetulnya kampus saya masih kampus yang Islami. Ada beberapa dosen yang sebagian besarnya Muslim Arab ya, dari Maroko, dari Tunisia. Ketika saya dari Prancis itu, saya mencoba ingin kuliah S2 lagi.
Tapi bukan ilmu keislaman, saya coba daftar ke jurusan politik, Ustaz. Saya daftar saat itu ke 20 kampus di Inggris. Masya Allah. 20 kampus, alhamdulillah diterima di 13 kampus di Inggris. 13 nerima? 13 nerima. Masya Allah. Dan saya pilih salah satunya di Manchester, jurusan Political Science. Dapatlah alhamdulillah dari 13 kampus itu ke Manchester saya pilih. Masih program magister? Manchester. Tapi uangnya dari mana? Uangnya rizqu min haitsu la yahtasib. Masya Allah. Saya coba cari beasiswa, apply kemana-mana, dapat alhamdulillah beasiswa LPDP dan kuliahlah Political Science di Manchester 1 tahun. Setahun? Setahun. Masya Allah. Apa khasnya di Azhar kita keluar diktat, baca, muqarrar? Kalau dengan orientalis, dengan metodologi baratnya gimana? Secara detailnya gimana? Detailnya itu tentang ini ya, tentang riset lapangan. Jadi kita nggak bisa hanya pakai misalnya buku kajian literatur, itu hanya bagian aja. Seolah-olah kita pulang ke abad ke-7 gitu. Ya itu ya mungkin salah satu nuks dalam manhajiyah kita. Kita harus benar-benar turun ke lapangan, field research. Field research itu saya dulu waktu di S2 di Manchester itu saya mewawancari 3 wali kota. 3 kota di Inggris, public policy-nya gimana, yang itu beda aja dengan waktu kita kuliah di Al-Azhar. Tapi poinnya yang ingin saya sampaikan adalah al-jam'u, kita ingin menggabungkan 2 kebudayaan ini. Jadi saya tidak inbihar, tidak terpesona dengan metodologi barat itu. Nah, ini kata kunci terpesona. Banyak ada sebagian orang jangan belajar ke barat, nanti terpukau dengan barat lalu kemudian menjatuhkan peradaban Islam, pulang-pulangnya takut nanti jadi sekuler, jadi liberal, jadi agnostik, jadi ateis. Bagaimana kekhawatiran itu menurut Ustaz? Menurut saya Ustaz ada 2 hal yang bisa menjaga ya. Pertama niat dari awal. Niat dari awal tuh kita berangkat ke barat libina'il ummah, untuk membangun umat. Jadi niatnya udah jelas, bukan untuk menghancurkan umat, bukan untuk dapat beasiswa nanti ikut-ikutan mereka. Yang kedua komunitas. Komunitas dengan muslim yang soleh di sana, dengan lembaga keislaman, itu perlu dijaga. Kalau enggak kita juga akan cair di depan kehidupan orang-orang barat yang sangat materialis. Ustaz, itu susah juga. Bisa kita terbawa? Bisa terbawa, jujur bisa terbawa. Makanya dengan komunitas orang-orang soleh bisa menjaga. 2 hal itulah ketika pulang kita bukan ikut-ikutan sekuler, bahkan kita yang tanda kutip bisa mengcounter, bisa melawan sekularisme dengan logika mereka. Jadi kalau sekarang saya fokus di Indonesia ini, khususnya di Jawa Barat, di Bandung, saya fokus bagaimana mengajarkan syabab, para pemuda itu tentang metodologi berpikir Qur'ani, sunnah, Qur'ani, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dengan logika-logika yang bisa membantah orientalis, membantah. Ini nanti akan kita bahas dalam episode kedua. Yang pertama ini kita fokus untuk belajar kuliah. Apa saran Ustadz Elfandi? 2, pertama adik-adik yang mau berangkat ke Al-Azhar. Yang kedua, adik-adik yang sudah dari Al-Azhar yang ingin ikut jejak Ustadz Elfandi S2, S3 ke Eropa. Yang pertama dulu, yang mau berangkat ke Al-Azhar. Yang pertama, kuatkan lughah. Bahasa Arab ya? Bahasa Arabnya harus benar-benar matang, karena semester pertama kalau nggak bisa bahasa Arab yang kuat, berantakan juga, karena Ustadz tahu sendiri. Rosid. Itu mentalitas tuh, bahasa Arab lemah itu. Bahasa Arab. Yang kedua, hafalan Quran, diperkuatkan, mungkin lah minimal 4 juz di awal. Dan yang ketiga, untuk Al-Azhar itu siap untuk menderita. Siap susah. Siap seperti di film Ayat-Ayat Cinta ataupun KCP itu. Ketika cinta bertasbih. Harus siap menderita di momen seperti itu. Tapi kalau ingin ke Eropa, beda lagi. Setelah dari Al-Azhar, adik-adik kita sekarang tentu udah ada LC tingkat 4 atau mau ngurus ijazah, kepingin seperti Ustadz Elfandi, gimana? 1 tahun sebelumnya disiapkan bahasa Inggris atau Perancis atau Jerman, tergantung negara yang dituju. 1 tahun disiapkan, pergaulan diluaskan, dan juga kuasai berbagai cara belajar digital. Jadi kursus online, semuanya, daftar, cara bikin CV, itu hal yang sederhana, tersebar informasinya di mana-mana. Cuma karena kita nggak inisiatif. Jadi ada lubung gandum, lubung padi yang banyak. Cuma kita kelaparan di depan. Ayam mati di lubung padi. Iya, kesempatan beasiswa sangat banyak. Ustadz Elfandi sudah buat tulis buku cara belajar ke Azhar, cara belajar ke Perancis, belum? Pernah bikin artikel, Cuma kalau buku secara khusus enggak. Sekarang udah banyak. Sangat penting nih Ustadz. Bagi mungkin bukunya ada, cuman orangnya bimbingan umroh, orangnya belum pernah umroh.
dari Harapan Ustadz, pertanyaan terakhir, harapan untuk adik-adik yang mau belajar ke timur, ke Arab, ataupun ke Barat. Harapan saya kalau adik-adik, santri-santri, para pemuda ingin kuliah ke Al-Azhar secara khusus ya, saya harapkan benar-benar kuasai ilmu keislaman dengan matang literatur, karena warisan khazanah Islam ini terkubur di perpustakaan, debu-debu, nggak ada orang yang menjadi jubirnya. Jadi kembalikan lagi di depan umat melalui sarana media sosial digital yang sangat masif sekarang. Itu pesan saya yang kedua. Yang berikutnya, pesan saya ketika sudah menguasai ilmu keislaman, maka kuasailah logika yang hari ini itu menguasai dunia, logika materialis, logika apa orang-orang menguasai peradaban ini. Agar apa? Agar kita bisa mengimbangi, berkompetisi di level yang sama. Jadi pulang ke Indonesia, fokusnya untuk membangun umat, hadharah Islamiyah, dan bagaimana meluruskan pemikiran Islam, bukan terbawa hanyut dengan pemikiran yang ada di Barat. Itu saya kalau menurut saya. Masya Allah, singkat tapi amat sangat bermakna. Kita sudah jalan-jalan dari Pekanbaru dari Sungai Siak ke Sungai Nil, melanjutkan ke Paris, Prancis, dan terus ke Inggris. Jangan kemana-mana, tetap di channel Muhammad Elfandi. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, terima kasih sudah menonton video ini. Saya masih ada ratusan konten edukatif tentang produktivitas, kepemimpinan, sejarah, pemikiran, dan peradaban Islam, khusus untuk kalian. Jadi saya mohon doa dan support kalian. Silahkan like, subscribe, dan share. Kalau ingin dapat pembinaan intensif, juga ratusan PDF dan video materi saya, silahkan klik link berikut. Assalamualaikum.